Dan usai menyerahkan diri, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Hilmi Karim, resmi ditahan KPK terkait dengan operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Dan juga dirinya memang sempat diburu pemerintah dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Kita langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Malam, Mbak Mevri. Baik, ini kasus hukum dan kali ini menjerat mantan Dirjen Imigrasi yang saat ini menjadi Wamen, Hilmi Karim, ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi kepengurusan dari izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Bagaimana Anda menilainya dan sebenarnya seberapa signifikan peran Hilmi saat itu memang menjadi Dirjen Imigrasi dalam kasus ini? Ya, tentu ini menyedihkan ya. Kasus ini sebenarnya mirip dengan kasus Wamenaker Noel ya, yang memperjualbelikan sertifikasi K3 yang meminta kutipan sejumlah uang dalam pengurusan sertifikasi K3. Nah, sedangkan di kasus imigrasi ini adalah mengutip sejumlah uang dalam pengurusan kitas maupun kitab bagi warga negara asing yang ingin tinggal sementara maupun tetap di Indonesia. Nah, tentu kasus ini sangat mencoreng muka Indonesia ya. Ini di dalam pergaulan internasional Indonesia bisa dianggap sangat korup. Kenapa? Karena untuk pengurusan izin tinggal saja ada kutipan-kutipan yang tidak resmi. Pantas saja indeks persepsi korupsi Indonesia itu buruk gitu ya. Karena ketika ekspatriat itu menjadi responden survei, apakah mereka misalnya pernah dimintai uang untuk pengurusan yang tidak resmi, ya mereka akan menjawab pernah, karena di dalam pengurusan kitas maupun kitab itu ternyata ada kutipan-kutipan yang tidak resmi seperti ini. Nah, bagaimana peran dari SK ini ya? SK ini adalah seorang dirjen waktu itu gitu ya. Nah, diduga dia turut serta di dalam melakukan pemerasan maupun menerima suap. Ya, kalau pemerasan itu unsur yang paling penting adalah pemaksaan ya, ada paksaan. Jadi kalau tidak membayar uang yang diminta, maka izin tinggalnya, kitas-kitabnya tidak akan keluar gitu ya. Kalau suap itu artinya ada inisiatif dari pemberi untuk membypass. Tentu ini sesuatu yang sama-sama buruk karena juga sangat berbahaya. Bayangkan Mbak Mevri, misalnya ya, ada pemohon kitas maupun kitab WNA yang bermasalah. Mereka misalnya adalah jaringan pelaku kejahatan, misalnya terkait dengan sindik perdagangan orang atau misalnya pedofil atau apapun itu, hanya karena membayar sejumlah uang kepada pejabat imigrasi mereka bisa masuk ke Indonesia dan memperoleh kitas maupun kitab. Mereka bisa melancarkan aksinya di Indonesia dengan leluasa, sehingga ya ini memang kejahatan yang sangat serius gitu ya. Peran dari SK ini juga saya percaya tidak kecil, karena ini merupakan seorang dirjen sangat menentukan. Tapi kalau kita lihat dari daftar tersangkanya sepertinya ini rata gitu ya. Dari pejabat yang tertingginya sampai level menengah, level bawah, dan juga ada swasta sebagai calonnya, Mbak Mevri. Jadi ini memang satu komplotan gitu ya, yang diduga menggunakan Wewenangnya ya. skema untuk memperoleh keuntungan. Gitu Mbak Mevri. Baik, kerangka kasus hukumnya seperti apa sih Pak Zainur melihatnya dan apa yang saat ini memang coba didalami lagi oleh KPK menurut Bapak? Ya, yang pertama ini kan pasal yang digunakan adalah pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan itu di 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor. Nah, maka di situ harus dibuktikan unsur paksaannya gitu ya. Yang kedua pasal suap ya. Kalau pasal suap di situ yang berperan aktif adalah pemberinya. Nah, tentu KPK harus dalami aliran dananya gitu kan. Kan diduga ini ada ratusan miliar yang mengalir di antara para pejabat dan pegawai di imigrasi ini gitu ya. Tentu dengan bantuan PPATK, KPK bisa memperoleh data lengkap, itu uang dari mana saja, ya ini diduga melalui perantara Mbak, melalui para calo ya, beberapa calo juga ditetapkan tersangka sepertinya oleh KPK gitu ya, yang kemudian dialirkan kepada Baik. para pejabat di internal Dirjen Imigrasi, yang juga diduga ada aliran juga kepada SK ini. Kenapa SK ditetapkan sebagai tersangka? Ya karena keterlibatannya gitu ya. Tentu tetap kita harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah. Tetapi kalau dari sisi kasusnya itu sendiri, Baik, ini Pak KPK Zainur. sepertinya memang memetakan itu. Baik, Mbak. Iya, Pak Zainur nanti kita akan coba ulas juga ya apa artinya penyerahan diri dari seorang Hilmi Karim ini setelah sempat diburu. Tapi tentunya kita jeda azan maghrib terlebih dahulu ya Pak. Tetaplah bersama Newsroom, kita akan lanjutkan dialog kita kali ini terkait dengan dari penetapan tersangka terhadap Dirjen IMIPAS
yakni atau Wakil Menteri IMIPAS yaitu Silmi Karim. Kita langsung terhubung kembali. Baik, kita tahu bahwa Silmi Karim ini sempat diburu hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri. Sebenarnya apa sih arti langkah dari Silmi yang dilakukan ini? Ya, ini tentu satu bentuk sikap yang kooperatif karena sudah tidak ada opsi ya. Kan ini pejabat yang sangat tinggi dan ini kemudian sudah diberikan warning oleh KPK. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menyerahkan diri. Nah, kita lihat bagaimana proses yang akan dijalankan oleh KPK, apakah bisa tuntas dan kemudian kalau sudah tuntas seperti itu nanti apakah ini bisa kemudian berujung kepada perbaikan sistem sehingga di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi, Mbak Mevri. Baik, pihak KPK tadi sempat juga menyatakan dalam konferensi pers ya bagaimana aliran dana ini sebenarnya sudah berlangsung bahkan sejak tahun 2019 sampai ke 2025. Hal ini merupakan temuan PPATK mengenai transaksi terhadap 35 pegawai Kementerian IMIPAS. Tadi kan sempat ya disebutkan juga ini oleh Mas Zainur bagaimana kemudian aliran dana ini menjadi salah satu kunci ya untuk mengungkap kasus ini. Ya, tentu ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk bisa diungkap dengan jelas ya. Itu rekening-rekening penampungan itu sebenarnya untuk siapa saja. Mereka apakah hanya sebagai rekening penampung atau memang mereka akan mendapatkan bagian. Sehingga ini memang kita menunggu pengungkapan yang lebih lengkap dari KPK, Mbak Mevri. Baik, ke depannya akan seperti apa penerapan kasus hukum ini? Ya, kita melihat bahwa memang masih terbuka kemungkinan ya, misalnya juga pihak-pihak lain yang terlibat, apakah KPK masih punya calon-calon tersangka yang lain, juga kemungkinan untuk dapat menyita aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meminta bantuan kepada PPATK, kemudian juga barangkali juga ada jejaring internasional, ya tidak menutup kemungkinan itu semua, karena memang ini satu kejahatan yang berjejaring, Pak Mevri. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Pak Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM terkait dengan kasus yang menjerat Silmi Karim, Wamen IMIPAS terkait dengan tadi ya izin tinggal dari warga negara asing. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Sehat selalu. Terima kasih.